di sini saya akan menjelaskan 5 jenis pemeriksaan penunjang pada sistem pencernaan. Yang pertama ada endoskopi. Adalah prosedur medis yang dilakukan dengan endoskop, yaitu alat membentuk selang yang dilengkapi dengan kamera dan senter pada bagian ujungnya. Kamera endoskop tersambung ke monitor yang akan menunjukkan gambar atau yang ditangkap oleh kamera tersebut di dalam tubuh. USG endoskopi adalah endoskopi menggunakan endoskopi khusus dengan kemampuan USG, digunakan untuk tujuan evaluasi organ dalam dada dan perut beserta lapisan saluran cerna, dapat digunakan pada anak dengan berat badan lebih dari 15 kg. Fleksibel echo endoskopi dimasukkan melalui mulut ke dalam lambung dan usus kecil, dapat digunakan untuk tujuan diagnostik untuk memvisualisasikan kelenjar getah bening dan pembuluh darah organ yang berdekatan. Di sini kita melihat gambar USG pankreas menggunakan endoskopi gempa, memungkinkan visualisasi pankreas dalam jarak dekat. Dinding lambung khususnya jaringan dan struktur duktus. Selain itu, prosedur EUS dapat memperoleh jaringan dari organ atau jaringan abnormal yang berdekatan dengan lambung atau usus kecil untuk membantu dalam menegakkan diagnosis. Diagnosis contoh ini, biopsi diperoleh dari lobus kanan hati untuk membantu diagnosis pada pasien dengan meningkatkan enzim hati. Selain biopsi paduan ultranografi, endoskopi dapat digunakan untuk drainase pesiodiskita pankreas, drainase pesiodiskita pankreas, atau dinding nekrosis pankreas, bersama dengan kumpulan cairan intraabdomen lainnya. Di sini jarum dimasukkan melalui dinding lambung ke dalam pankreas. Pesiodiskita diikuti dengan kawat melalui jarum. Saluran gastronomi kista yang baru dibuat kemudian dilebarkan dengan balon. Stent plastik pasang untuk menjaga saluran ini dapat terbuka dan kemungkinan cairan kista mengalir ke perut. Ini akan dikeluarkan dengan beberapa bulan ketika pesiodiskita telah menyelesaikan. 2. Intubasi tindakan memasukkan sebuah selang plastik kecil yang luntur melalui hidung atau mulut ke dalam lambung atau usus halus. Intubasi nasogastrik, yaitu sebuah selang dimasukkan melalui hidung menuju ke lambung. B. Intubasi nasoenterik, selang yang dimasukkan melalui hidung. Lening panjang karena harus melewati lambung untuk menuju ke usus halus. Semua saluran udara lari intubasi lambung berbahan silikon air Q3 dan udara Q3 dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan keselamatan pasien. Saluran udara Q3 diindikasikan sebagai saluran yang tidak memerlukan selang endotrakeal. Juga sangat cocok sebagai bantuan untuk intubasi dan situasi dalam napas yang sulit ketika diperlukan selang endotrakeal. Konektor yang dapat dilepas dan ditambatkan diberi kode warna untuk memudahkan identifikasi, ukuran, dan kemungkinan intubasi melalui tabung udara Q3. Garis inflamasi digunakan untuk mengatur inflamasi dan inflasi saluran napas. Manset mangkuk anatomi dan tumit masker yang terpasang meningkatkan penempatan masker dan menutup jalur pemadu, membantu memvalidasi intubasi dan mengarahkan tabung atau ruang lingkup endotrakeal ke arah masuk laring. Elevator epiglotis mengangkat epiglotis dan membuka jalan napas untuk akses maksimum lubang pengaman, menyediakan gas pertukaran jika selang utama tersumbat udara Q3. Saluran napas lambung mempunyai saluran di setiap sisi gelang yang kemungkinan akses lambung. Pilihan ukuran saluran napas Q3 yang dapat disesuaikan dengan berat badan pasien dan pembukaan mulut udara Q3. Intubasi saluran napas laring dilakukan secara individual, dikemas steril dan ditunjukkan untuk penggunaan untuk pasien. Kumpulan peralatan yang diperlukan untuk penempatan saluran udara Q3 secara aseptik. Keluarkan udara Q3 dari kemasan untuk menyiapkan saluran udara Q3. Digunakan jarum suntik untuk menghempiskan manset sepenuhnya. Gunakan pelumas yang larut dalam air untuk melumasi permukaan luar dan tonjolan masker. Hindari menempatkan pelumas pada mangkuk masker pemeriksaan mulut pasien dan lepaskan semua gigi tiruan lepasan. Pastikan pasien dianestesi dengan benar. Pesisihkan kepala memanjang, pesisihkan mengendus buka mulut pasien dan ditinggalkan ludah. Dianjurkan untuk melakukan pengangkatan mandibula. Bilah lidah yang ditempatkan di pangkal lidah juga dapat digunakan. Letaknya bagian depan masker udara Q3 di antara pangkal lidah dan
posisinya di dalam DM faring dengan memberikan tekanan perlahan ke dalam dan ke bawah menggunakan kelengkungan masker udara Q3 dan selang saluran napas sebagai panduan. Sekarang putar saluran udara Q3 ke depan dan udara dalam dengan tujuan ke sadarilah. Manipulasi minimal mungkin diperlukan untuk memutar sudut ke dalam faring atas, terus maju sampai resistensi tetap terhadap gerakan. Maju dirasakan, tarik sedikit ke belakang dan pasang kembali kursi penempatan yang benar. Tentukan oleh retensi ini untuk kemajuan lebih lanjut. Pastikan untuk tidak memasukkan jalan napas secara berlebihan. Metode Arte Arif adalah dengan menempatkan bagian belakang jari telunjuk kiri di belakang sungkup, tekuk jari ke depan untuk membantu sungkup di sekitar sudut ke dalam faring. Kencangkan saluran udara Q3 pada tempatnya dan kembangkan manset udara Q3 sesuai tabel rekomendasi. Jangan mengembungkan manset secara berlebihan. Periksa udara Q3 konektor untuk memastikan terpasangnya sepenuhnya di dalam selang saluran napas, dan pasang konektor ke alat bantu pernapasan yang sesuai. Periksa ventilasi yang memadai, misalnya monitor end-tip CO2, periksa suara napas bilateral dan ekspektansi dada. Kencangkan perangkat dengan dudukan selang dan simpan di tempatnya sampai udara Q3 dikeluarkan. Sebelum intubasi, otot-otot laring dan pita suara harus direlaksasi baik dengan anestesi lokal, aerosol, atau dengan bantuan pelumas otot. Kemudian 4 oksigenasi, pilih tabung endotrakeal dengan ukuran yang sesuai setelah memeriksa integritas manset tabung endotrakeal. Kempiskan manset sepenuhnya sebelum memasangkan. Gunakan pelumas yang larut dalam air, lumasi tabung dan manset secara melimpah. Selanjutnya, lepaskan saluran udara Q3 dari sirkuit pernapasan dan lepaskan konektor tabung. Untuk melepaskan konektor tempatnya tabung saluran napas, diantaranya jari telunjuk dan ibu jari tepat di staf konektor dengan tangan yang lain. Goyang konektor udara Q3 maju mundur sambil menarik konektor keluar menjauh. Yang ketiga ada USG. USG atau ultrasonografi merupakan pemeriksaan penunjang di bidang radiologi diagnostik menggunakan media gelombang suara tanpa radiasi untuk memeriksa mayoritas organ di dalam rongga perut. Nah, selanjutnya di sini ada video cuplikan animasi pemeriksaan USG. USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Alat ini akrab digunakan untuk mengecek kehamilan, tapi bukan cuma itu. USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi organ-organ yang ada di bagian kepala, bahkan alat kelamin pria. Umumnya, USG memakai sebuah alat bernama transducer untuk memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Penggunaan transducer sendiri dapat disesuaikan dengan keperluan diagnosis. Ada yang ditempel di kulit dan ada pula yang dimasukkan ke dalam tubuh. Yang keempat ada laparoskopi. Laparoskopi adalah pemeriksaan rongga perut dengan menggunakan endoskop. Laparoskopi biasanya dilakukan dalam keadaan penderita terbius total setelah kulit dibersihkan dengan antiseptik. Dibuat sayatan kecil, biasanya di dekat pusar, kemudian endoskop dimasukkan melalui sayatan tersebut ke dalam rongga perut. Nah, selanjutnya di sini ada video cuplikan animasi pemeriksaan laparoskopi. Ini adalah perawatan bedah minimal invasif yang menggunakan alat laparoskop. Alat ini berbentuk seperti tabung dan memiliki kamera mungil di ujungnya. Dokter bedah dapat menggunakan laparoskop untuk mengamati dan mengoperasi bagian dalam rongga perut atau panggul tanpa membuat sayatan besar di kulit. Laparoskopi ini adalah prosedur untuk memeriksa dan mengobati sejumlah kelainan di organ perut dan panggul, seperti penyakit usus buntu, perlengketan, miom, dan kista. Yang kelima ada ronsen. Ronsen ini adalah foto polos perut yang merupakan foto ronsen standar untuk perut yang tidak memerlukan persiapan khusus dari penderita. Sinar X biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu penyumbatan, kelumpuhan saluran pencernaan, pola udara abnormal di dalam rongga perut, pembesaran organ, misalnya seperti hati, ginjal, dan limpa. Ronsen atau sinar X ini adalah proses menggunakan radiasi untuk mengambil foto organ dalam tubuh. Tindakan ini sebagian besar digunakan untuk mendiagnosis masalah kesehatan dan untuk mengawasi penyakit yang sudah ada sebelumnya.
Selain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menentukan diagnosis. Penggunaan ronsen yang paling umum adalah untuk memeriksa patah tulang, tetapi terdapat jenis ronsen lain yang juga digunakan untuk mengidentifikasi gangguan lain. Misalnya seperti ronsen dada dapat mendeteksi pneumonia atau mamogram menggunakan sinar X untuk mencari kanker payudara. Hasil gambar sinar X akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam hitam dan putih. Ini karena setiap jaringan dan organ akan menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Kalsium dalam tulang paling banyak menyerap sinar X, sehingga tulang akan terlihat putih. Lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Sementara itu, udara menyerap paling sedikit sehingga paru-paru terlihat hitam. Nah teman-teman, itulah tadi 5 jenis pemeriksaan penunjang pada sistem pencernaan. Jadi bagi teman-teman semua yang masih pada sehat ini, harap untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaannya agar tidak terjangkit penyakit yang bisa mengakibatkan kerusakan pada sistem pencernaan.